Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-12, yaitu tentang membangun human capital modal manusia berkualitas unggul, mata kuliah manajemen inovatif. Dengan tujuan untuk meningkatkan jasa profesional, memberikan solusi yang tepat bagi perusahaan berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh para pekerja perusahaan. Pertemuan ke-12 ini saya akan membahas tentang membangun human capital atau modal manusia berkualitas unggul. Berikut saya akan menjelaskan tentang human capital dan manajemen. SDM atau sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Sumber daya manusia unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia unggul. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas tinggi. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik lagi. Variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi, pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia ada 3, yaitu yang pertama, kualitas spiritual meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, kualitas kekaryaan yang meliputi faktor pribadi yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan sebelumnya, ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar.
Dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengolahan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.